teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel aku, Gita Mutiara. Oke teman-teman, di video kali ini aku akan menjelaskan apa saja sih hal-hal yang mempengaruhi promil kita. Kenapa promil kita tidak berhasil gitu ya, atau nggak berhasil, karena banyak banget yang tanya udah berapa tahun menikah tapi belum berhasil juga, padahal dia udah promil berbagai macam ya, dan udah berusaha semaksimal mungkin tapi belum dikasih juga sama Allah. Oke, langsung aja. Faktor yang pertama itu adalah pikiran kita tuh stres ya. Stres itu sangat berpengaruh sekali untuk kita yang sedang promil ya. Aku mengalaminya sendiri nih, yang akhirnya stres aku tuh mempengaruhi hormon aku dan menyebabkan aku menjadi gagal promilnya. Oke. Tapi ketika aku udah coba beberapa kali promil dan masih belum berhasil juga, suami aku tuh menyarankan untuk nggak usah dipikirin, kita jalanin aja slow, tapi tetap masih ikhtiar ya, masih mengkonsumsi jamu yang untuk promil, tetapi pikiran kita tuh di-freshkan gitu loh. Jadi ya alhamdulillah nggak jadi ya, kita berusaha lagi gitu aja. Pikiran kita tuh intinya fresh aja lah ya, di pelongin aja, di bawah santai aja gitu loh ya. Stres memang sangat berpengaruh sekali, padahal di sebelumnya juga aku udah berhubungan di waktu masa subur aku dan di waktu ovulasi aku, tapi namanya karena aku stres, karena aku tuh mikirnya pengen hamil gitu ya. Jadi pikiran aku tuh pengennya hamil. Kalau misal ada temen yang berhasil hamil atau hamil tuh aku jadi stres gitu loh, jadi kayak insecure sama diri aku sendiri. Itu yang menyebabkan promil kita gagal. Dan untuk hal yang mempengaruhi gagalnya promil kita itu adalah kita itu terlalu capek ya. Banyak sekali wanita-wanita yang bekerja, dan ketika dia promil, dia masih aktif bekerja, promilnya tuh jadi gagal karena kitanya tuh terlalu capek. Terlalu capek juga mempengaruhi hormon kita ya. Jadi untuk kalian yang lagi promil, diharapkan untuk ya nggak ini sih ya, maksudnya nggak harus juga kalian keluar dari pekerjaan kalian, akan tetapi mungkin kalian minta dipindahkan ke bagian yang lebih ringan ya, nggak berat-berat banget lah, nggak terlalu capek gitu ya. Karena terlalu capek juga mempengaruhi banget hormon kita. Karena aku hamil juga ketika aku sudah keluar dari pekerjaan aku gitu. Dan untuk faktor yang mempengaruhi promil kita gagal itu, yang ketiga adalah gaya hidup kita yang tidak sehat atau makanan-makanan kita yang tidak sehat. Dari sebelum aku diet ya, aku tuh makan apa aja, gorengan masuk, apa masuk, sampai berat badan aku naik drastis, dan akhirnya hormon aku tuh berpengaruh gitu loh. Yang akhirnya aku telat head sampai 8 hari. Aku pernah telat head sampai 8 hari, tapi ternyata itu bukan hamil, itu hanya hormon yang itu karena kenaikan berat badan aku yang drastis, yang akhirnya hormon aku tuh terpengaruh gitu loh. Salah satu faktor telat head tapi nggak hamil itu adalah kenaikan berat badan dan penurunan berat badan yang drastis. Itu karena faktor gaya hidup kita yang nggak sehat. Makanan-makanan apa aja yang nggak sehat tuh masuk gitu loh. Dan setelah aku menemukan diet yang cocok untuk aku ya, kalian bisa tonton video aku sebelumnya, itu diet ala Katya Aristia. Kita masih tetap bisa makan, cuma yang kita makan tuh makan makanan sehat ya. Kita tuh mengurangi tepung, minyak, santan, gula ya. Dan satu lagi tuh aku juga mengurangi yang namanya micin. Sedangkan kalian tahu micin tuh sangat apa ya, kesannya tuh nggak baik. Sebenarnya sih baik ya, cuman ya udah tersebar di masyarakat luas bahwa micin tuh nggak baik gitu. Akhirnya aku mengurangi, dan aku juga udah santai, udah menjalankan diet ini tuh aku tujuannya tuh pengen sehat gitu loh. Tapi alhamdulillah malah dikasih rezeki aku hamil gitu. Nah, dari sinilah aku menyadari bahwa gaya hidup yang tidak sehat itu sangat berpengaruh untuk kita yang sedang promil ya. Jadi untuk kalian yang mau promil,
perbaiki dulu makanan-makanan yang kalian makan, gaya hidupnya tuh diperbaiki dulu supaya gaya hidup kalian tuh jadi sehat ya. Nah, untuk faktor yang menyebabkan gagalnya promil yang keempat adalah kita terlalu sering berhubungan ya. Jadi sperma itu tuh membutuhkan proses itu sekitar 2 hari setelah dikeluarkan ya. Misalkan nih, di hari ke-1 kita berhubungan, di hari kedua kita berhubungan, itu sperma belum sepenuhnya ya, mungkin bisa keluar ya, cuman sel-sel spermanya tuh sedikit gitu loh. Jadi belum terproses lagi. Karena prosesnya itu membutuhkan waktu 2-3 hari. Jadi untuk kalian yang mau promil tuh berhubungan aja 2-3 hari, jangan terlalu sering ya. Kalian memanage aja gitu loh. Kalian harus tahu kapan kalian akan puncak ovulasi ya. Nanti kalian tonton video aku sebelumnya, aplikasi yang terbaik yang mampu mendeteksi puncak ovulasi kita ya. Jadi di situ kalian bisa memanage kapan nih aku harus berhubungan. Faktor yang menyebabkan gagalnya promil kita yang terakhir itu adalah kalian tuh nggak mengetahui masa subur kalian atau puncak ovulasi kalian ya. Jadi kalian yang lagi promil tuh harus cari informasi yang banyak dari manapun, dari Facebook, dari Google, dari manapun. Cara menghitung puncak ovulasi kita atau cara menghitung masa subur kita ini tuh sangat penting banget ya. Kalian percuma kalau kalian udah promil nih tapi kalian berhubungan di luar masa subur kalian, dan ketika masa subur kalian justru malah nggak berhubungan gitu. Itu sayang banget ya, karena yang namanya telur itu dikeluarkan hanya 24 jam. Kalau tidak dibuahi itu akan luruh. Ya, itu yang namanya menstruasi gitu loh. Jadi kalian harus benar-benar tahu yang namanya masa subur dan ovulasi. Kalian bisa download aplikasi-aplikasi di Play Store, tuh banyak banget yang aplikasi yang mampu mendeteksi masa subur atau ovulasi kalian. Oke? Dan aku udah bikin nih video 2 aplikasi terbaik di video sebelumnya ya. Kalian bisa tonton dan kalian bisa pahami. Oke, karena ini udah masuk waktu mau buka puasa ya, aku jadi ngomongnya tuh agak cepet dan agak gugup karena bentar lagi banget nih ya buka puasa. Jadi sekian dulu video dari aku. Jangan lupa like-nya, jangan lupa komen, jangan lupa subscribe, dan jangan lupa share ke sosial media yang kalian punya ya. Oke, aku Gita Mutiara pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.